seperti kurang pengalaman gitu, karena kita sudah baru kok cari yang baru gitu. Harusnya kan cari yang lebih pengalaman agar bisa ditiru gitu. Oh iya. Tapi saya salah tempat. Salah masuk. Iya. Tadi kan abang bilang kan keluar pondok gitu. Keluar pondok itu ngapain aja gitu? Mulai dari baru-baru gitu. Tapi kalau berteman sama yang baru, seperti kata saya itu seperti kurang pengalaman gitu, karena kita sudah baru kok cari yang baru gitu. Harusnya kan cari yang lebih pengalaman agar bisa ditiru gitu. Oh iya. Tapi saya salah tempat. Salah masuk. Gitu. Iya. Tadi kan abang bilang kan keluar pondok gitu. Keluar pondok itu ngapain aja gitu? Ya nggak ada. Karena berangkat dari pondok itu nggak bawa HP. Uang pas-pasan, hanya buat ongkos masuk, ongkos perjalanan. Jadi sampai sana makan selama 1 hari 1 malam itu makannya cuma 1 kali. Tidurnya itu pun di pinggir jalan. Karena nggak ada uang untuk ngehotel gitu. Udah kerasa kayak anak jalanan gitu ya. Iya. Nah, kok bisa kepikiran ke situ sih abang tuh? Jadi mendengar cerita santri dulu itu katanya kalau hari tasrik itu ke mana gitu, liburan ke jauh-jauh nginap katanya. Jadi saya punya inisiatif ya ikut juga gitu, ikut melestarikan, kata itu melestarikan. Ya. Terus kalau gundulnya abang yang kedua itu kapan dan bagaimana ceritanya? Kalau gundulnya yang kedua itu yang kemarin ini sih, baru kelas 3 kemarin ini. Oh, baru kelas 3 Ya, sama teman saya yang namanya Roja ini. Oh, jadi abang pernah gundul sama Bang Rojak gitu ya? Soalnya kemarin saya sempat post sama Bang Rojak gitu kan, katanya mau pindah gitu, jadi buat kenang-kenangan lah buat kita gitu. Ceritanya gimana Bang? Jadi itu masalah kasusnya itu kasus HP. Oh iya. Pada saat Jangan bilang waktu liburan ya. Iya, liburan. Pada tur di MTS itu. Kemarin Bang Rojak tuh nggak cerita kalau ceritanya cuman waktu liburan gitu, tapi nggak bilang orangnya. Ternyata sama Bang Rois gitu ya. Iya. Jadi itu pengalaman gundul kedua ya. Iya. Terus gimana Bang Zen itu menanggapi itu semua bagaimana? Ya, bagi saya itu pelajaran yang sangat besar dan berarti sekali bagi saya. Tapi kan ada kain putih itu, kalau hanya kain putih itu tidak menarik gitu. Kalau nggak ada corak-coraknya itu, batik itu lebih berharga daripada kain kafan gitu. Iya sih, benar. Terus ini Bang ya, kan kemarin tuh Bang Rojak tuh sempat cerita sama saya kalau Bang Rojak sama Bang Rois tuh waktu saya ditindak tuh nggak sedih gitu, tapi malahan happy katanya. Lah, kok bisa gitu Bang? Apa ya, kok menurut saya tuh suatu keangelan yang hakiki gitu. Kok bisa biasanya kan kalau anak habis ditindak, habis ditazir, di ini tuh digundul, biasanya kan sedih, aku dimarahin orang tua, kiriman dipotong atau apa. Tapi kalau ini beda gitu, kok bisa Bang gitu? Kok bisa? Ya, karena gini, kemarin tuh memang pada saat tindakan itu suasananya tegang dan saya pun sempat stres dah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sangat menarik sekali gitu bagi saya, karena gundulnya ini karena salah paham, dan yang jadi biang geroknya itu saya gitu, dan teman saya itu terkena karena saya gitu. Jadi nggak ada beban sama sekali gitu, jadi dijalani dengan senang hati. Jadi pas bisa dikatakan begitu. Biasanya kan kemarin saya tuh mikir, kok bisa gitu ya? Biasanya kan kalau orang tuh habis ditindak, kebanyakan lah santri itu biasanya sedih,
khawatir orang tua tahu, khawatir ini tuh pokoknya. Tapi kalau kok ini beda gitu ya, beneran loh. Saya itu gimana ya, di podcast sebelumnya aja tuh gak ada yang saya dengar tuh kalau apa ya, habis ditaksir happy gitu, apa ya, limited edition gitulah. Ya rasa khawatir sih ada ya, karena namanya manusia, rasa takut juga ada. Tapi karena nggak tahu apa ya, tiba-tiba seperti jerat gitu, nggak ada rasa sedih itu hilang seketika gitu. Ketika karena pada saat itu kan rambut saya terpanjang di pondok. Iya. Dan saya itu banyak anak-anak yang iri gitu, bukan apa ya, karena hanya saya yang rambutnya panjang gitu. Tapi merasa melihat diri sendiri itu gimana ya, bukan nggak bisa dijelaskan, karena bagi saya itu kenangan yang paling terindah bagi saya gitu, pengalaman yang sangat unik. Limited edition beneran ini loh. Terus ya pastinya kan Bang Zen itu kan dikirim gitu kan ya. Terus gimana ekspresi orang tua Bang Zen ketika tinggal Bang Zen digunduh, ditakzir gini gitu, itu gimana reaksinya? Maksudnya apa langsung kaget apa gimana ini? Kebetulan kalau masalah gundulannya, karena gundulannya itu saya nggak merasakan khawatiran sama sekali. Tapi karena pada saat itu bertepatan dengan masalah lain, pada saat itu saya mendapatkan sangat, kalau menurut saya banyak sekali masalah. Jadi saya nggak tahan hingga saya nangis di depan orang tua gitu. Jadi Bang Zen Ya. sampai nangis gitu Ya meminta maaf gitu, karena saya ini orangnya baperan ya. Kalau baperan? iya, karena maksudnya apa ya, mau apa aja pasti pakai perasaan gitu. Jangankan apa ya, jangankan masalah apa kayak tadi menyangkut paut dengan orang tua. Saya aja gelut sama teman-teman saya, gelut sama teman, meskipun saya menang, entah kenapa air mata itu menetes sendiri gitu, seperti kekontrol gitu. Jadi bisa dibilang anggaplah nggak tegaan gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Oh. Terus kan kemarin tuh Bang Rojak cerita kalau katanya kan Bang Zen tuh bawa HP gitu kan, terus Bang Rojak itu minjem. Nah, ceritanya kok Bang Zen tuh bisa bawa HP itu ceritanya gimana? Itu kesalahpahaman saya itu. Pada saat itu HP saya itu dipegang dipegang guru saya. Nah, karena sama kepala pondok itu bilangnya gini, Dek, HP-nya bawa, mau pinjam, soalnya mau pinjam butuh kameranya, mau buat dokumen. Ya, jadi karena saya hanya pikiran kesenangannya aja, saya izin ke guru saya untuk pinjam bawa HP itu. Setelah sampai di tempat liburan, nah HP itu diminta, tapi saya yang tidak salah mendengar gitu. Jadi saya dipegang sendiri, dan di pondok itu sudah dijelaskan bahwa tidak boleh membawa HP, apalagi tidak boleh memegang HP apalagi sampai membawa gitu. Jadi karena kesalahpahaman ya saya pegang sendiri, ya itu sudah. Oh, jadi itu karena kesalahpahaman gitu ya, bukan karena emang keinginan Bang Zen buat bawa HP gitu. Tapi kalau menurut saya itu bukanlah hal yang besar bagi saya, bukanlah masalah yang besar gitu. Karena bagi saya masalah terbesar itu ketika kita merasa terpojokkan, di mana teman-teman kita akan menjauhi kita, dan semuanya itu seakan-akan tidak peduli bagi kita. Itu masalah terbesar. Soalnya saya pernah mengalami gitu. Oh, jadi udah pernah mengalami? Ya. Mengalami contoh kecilnya hal seperti apa? Dulu pada kelas 2 MTS itu, ini masalah hati ya, masalah hati gitu. Oh, masalah hati. Ini masalah ini. Dulu pada saat kelas 2 apa kelas 1 gitu, saya pernah jadi punya teman, dan
dua teman ini laki-laki dan perempuan. Saya sama-sama dekat sama keduanya ini. Ya mereka apa ya, sama karena mereka saling menyukai tapi tidak bisa mengutarakan karena di pondok kan ya. Berjalan lancar, utamanya berjalan lancar dengan biasa gitu. Setelah pada akhirnya tumbuhlah di diriku itu buih-buih apa ya, buih cinta. ya, ya, Ya Allah. ya. Jadi setelah timbul rasa itu, karena saya takut teman saya yang menyukai Si itu ya, menyukai si cewek itu mendengar dari orang lain, saya mengatakan langsung, memberanikan diri. Jadi Bang Zain langsung cerita ke si cowok itu gitu Iya, ya. jadi pada saat awal cerita sih oke-oke aja, fair-fair aja gitu. Tapi setelah beberapa hari suasana sudah mulai menggeruh, dan timbullah bisikan-bisikan dari teman-teman, diprovokasi gitu. Jadi saya ini seakan-akan tidak berharga sudah, karena saya sama yang perempuan saya musuhan, sama yang laki-laki saya bermusuhan itu. Dan semua teman, karena dia kakak senior kan ya, jadi temannya lebih banyak daripada saya. Jadi semuanya itu seakan-akan musuh saya. Saya ini dikucilkan gitu. Jadi apa ya, jadi saya jadi gak kerasan. Mulai situ saya merasakan gak kerasan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus kelanjutannya, apakah sampai sekarang Bang Zain sama si cowok itu konflik Kalau- atau udah nih? Kalau yang sama cowok sudah setelah beberapa hari saya damai kembali, karena kan hanya wanita gitu. Iya. Karena persahabatan bisa rusak karena tiga perkara tersebut kan. Seperti harta, tahta, wanita. Namun kalau masalah yang cewek, ya sudah mulai berkomunikasi lagi, tapi tidak seperti dulu gitu. Oh iya. Terus kalau sama cowoknya? Kalau sama cowoknya ya tetap jadi teman lagi gitu. Meskipun ya agak ketika mau cerita tentang masalah hati itu agak sudah Gak canggung gitu. Gak ya? canggung Gak- gitu. ada rasa gak enak gitu kan. Ya. Nah, terus kan kata Bang Zain tadi ya, Bang Zain itu sempat bilang kalau pernah gelut gitu. Gelutnya itu di pondok tah? Iya, di pondok. Sama anak luar apa sama anak pondok juga? Sama anak pondok yang seangkatan. Jadi sangkatannya Bang Zain, Iya, teman kelas gitu dah ya? iya teman kelas. Kok bisa gelut sih Bang? Gara-gara apa? Gini, ini masalah salah paham. Yang teman saya itu apa ya? Pada saat malam harinya tidur di kamar saya. Nah, terus sama kakak senior itu di seluruh badannya itu dicoret-coretin. Dan dari situ ditulis nama saya. Nah, bodohnya teman saya ini kok bisa yang melakukan perbuatan seperti itu menuliskan namanya. Nah, teman saya ini percaya karena ada nama saya gitu, percaya kalau saya yang melakukan gitu. Di tubuhnya itu dia. Ya, tiba-tiba teman saya mendobrak saya dan mulai berkata-kata yang tidak enak didengar itu. Jadi saya juga kepancing emosi karena pada saat itu saya lagi ada masalah tangan saya yang kanan ini gak bisa gerak yang gitu. Jadi Diladenin sama Bang Zain tuh ya? ya gitu dah, yang namanya emosi ketemu emosi ya. Iya sih. Ya sampai jadi seperti itu dah. Terus itu akhirnya siapa yang menang? Bang Zain? Ya kalau kalah menangnya gak tahu ya, soalnya setelah saya mukul, dia juga mukul. Setelah itu ditemu pengurusan dan kita sama-sama dicambuk gitu. Dan dikasih taksiran gitu. Iya. Terus temannya Bang Zain yang gelut sama Bang Zain itu masih ada sekarang? Ada. Oh, jadi masih ada di sini ya? Iya. Terus sampai sekarang kondisinya? Enggak ada? Enggak, soalnya setelah tadi kan pada hari itu hari Jumat.
paginya itu kita gelut kan ya. Nah, setelah itu kita di apa? Di borgol berdua. Di borgol berdua. Di borgol berdua. Iya, berdua. Tangannya itu disatukan. Awalnya sih nggak ada apa saling komunikasi lagi, nggak ada. Tapi karena jam 10-nya dia kiriman, nah itu dah mulai komunikasi lagi dan akrab lagi. Mulai situ akrab lagi sudah. Akrab lagi. Iya. Terus Dan pas temannya bang tuh kiriman dibuka borgol. awalnya enggak. Kalau dipertanyakan sama orang banyak enggak. Dipertanyakan, tapi setelah memohon pada kepengurusan dan akhirnya dimaafkan gitu. Dibuka mas. Dibuka. Ya Allah. Terus selain itu ada nggak seluk-beluk sama teman-temannya gitu? Kalau duduk sama teman-teman sih apa ya, palingan masalah apa gitu, masalah yang kecil-kecil gitu. Jadi nggak sampai diperbesar gitu kan? Iya. Terus kalau masalah asmara bang? Nah ini mulai dari awal sih, bukan dari saya TK. Dari awal TK itu saya sudah mulai menyukai masih cinta-cinta monyet itu. Tapi nasibnya saya ini kasih tak sampai selamanya kan. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Ya enggak juga, tapi iya sih. Kita bertepuk sebelah tangan. Udah gua duga. Pernah saya menyukai seorang sampai 8 tahun. 8 tahun? Iya, mulai dari TK sampai ke kelas 2 MTS. Kayak kelamaan tuh bang. Iya. Dari TK? Iya, dan setiap cewek yang disukai saya itu pacaran, yang jadi posnya itu saya. Yang jadi penghantar suratnya kepada pacarnya saya gitu. Jadi mungkin abang nggak pernah ngungkapin atau apa gitu mungkin ya? Iya, mau ngungkapin sadar diri gitu. Ya karena berbeda gitu. Yang cewek lebih apa ya, lebih kalau kata sekarang itu lebih good looking, sementara saya kan adanya seperti ini gitu. Dan untuk yang kedua malah menimbulkan masalah gitu. Untuk yang ketiga sekarang ini menurut saya hanya cukup kita dalam doa katanya. Kalau memang kita jodoh, saya akan mendatangi kedua orang tuanya gitu. Tapi ya kalau enggak, bismillah cari yang lain. Tapi kayaknya agak sulit gitu. Yes. Jadi abang tuh suka sama cewek. Abang gak bisa ngungkapin, ceweknya punya cowok, abang yang jadi bos. Ya apa rasanya sih bang? Iya, kalau dibilang sakit ya sakit sekali sih. Pribadi. Ya tapi mau gimana lagi ya, soalnya kalau teman saya yang jadi cowoknya itu yang lebih apa ya, Lebih cool. nah, sementara saya seperti ini gitu. Iya sih bang. Jadi ya gak tahu ya, mungkin nasib saya, tapi semoga yang menjadi masa depan saya tidak seperti ini gitu. Ya mungkin kan apa ya, ya kan mungkin kan karena abang tuh nggak ngungkapin mungkin. Ya siapa tahu gitu bang, kalau mungkin waktu SD atau kapan gitu abang tuh ngasih perhatian, mungkin si cewek itu peka. Emang sih kebanyakan cewek itu sudah buat peka gitu. Soalnya kan kalau nggak diungkapin, cewek itu nggak bakalan ngerespon gitu. Bukan nggak bakalan ngerespon sih, gimana ya, intinya cewek itu sulit buat peka gitu kan bang. Jadi ya mungkin salahnya abang juga kan. Ya bukan salahnya abang sih, gimana ya, kan abang kan nggak mau ngungkapin kan bukan karena kemauannya abang, tapi dipaksa oleh keadaan gitu kan ya. Ya seperti kata saya tadi itu, yang mau ngungkapin malu gitu. Apalagi ditolak, malu-maluin plus sakitnya itu masya Allah. Iya sih, bukan main-main. Terus sekarang si cewek itu temannya abang, teman sekelas apa gimana? Kalau yang 8 tahun itu teman kelas. Teman kelas? Iya. Dan setiap harinya itu
komunikasi seperti teman biasa, tapi saya yang menganggapnya istimewa gitu. Iya. Entah si cewek nganggap apa nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau si cewek itu juga menaruh rasa ke abang gitu. Nggak ada. Nggak ada Sama sekali. Oh. Menurut saya. Tuhan. Terus selama 6 tahun kan habis lulus kan bisa. Jadi selama 6 tahun berjalan gitu aja sebagai teman gitu. Sebagai teman. Tak kurang tak lebih. Aduh, nggak tahu. Yang mau menjelaskan itu emang sih. Kalau dijelaskan itu rasanya sakit, tapi di jalan itu lebih sakit. Ya gitu pokoknya lah. Gitu sih bang. Intinya gitu. Emang ya kalau masalah asmara tuh nggak ada ujungnya, plus ya kalau ada ujungnya, kalau nggak sad ending ya happy ending gitu. Tapi kalau kayaknya ya saya tuh bisa menyimpulkan yang abang ngerasakan tuh sad ending. Ya bisa dikatakan begitu. Ini bang, kok kan cinta yang timbul selama 8 tahun hilang di kelas 2 MTS. Kok bisa hilang? Apa karena abang udah naruh perasaan ke orang lain atau karena apa? Iya, karena saya menaruh perasaan pada orang lain. Jadi saya melupakan. Meskipun setelah menaruh perasaan pada orang lain, ketika kita bertemu itu namanya juga cinta pertama ya, sulit untuk dilupakan. Ya ada lah rasa-rasa saya kebaperan gitu. Tapi saya menahan diri, tapi pada akhirnya saya terbiasa gitu. Terbiasa. Terus kalau abang ketemu sama si cewek pertama tadi gimana bang? Apakah masih terbayang-bayang ingin mengejar atau gimana? Kalau ingin mengejar sih enggak lagi ya, karena berapa tahun itu separuh dari umur saya. 16 tahun. Bukan waktu yang sebentar gitu. Itu bukanlah hal yang mudah. Dan saya tetap menyukainya karena terdapat banyak banyak kenangan gitu sama dia. Karena seorang cewek itu saya bisa tahu seperti apa rasanya sakit. Tapi kalau merasakan bahagia sama orang yang kita sayangi, maksudnya cewek ya, bukan orang tua, itu belum ada sih. Belum ada. Iya. Jadi kalau sama yang kedua dan yang ketiga gimana? Untuk yang kedua, setelah saya menyukainya, saya timbul masalah sama yang saya jelaskan tadi. Itu. Iya. Kalau buat yang ketiga, palingan apa ya? Ya seperti kata saya tadi itu, cinta dalam doa. Meskipun saya pernah mendengar sebuah hadis, ketika kita menyukai seseorang itu, maka adalah hal yang terbaik mengungkapkannya. Tidak ada hal yang terbaik untuk mengungkapkan suatu perasaan kecuali dengan menikahinya. Jadi saya mengikuti itu. Saya akan menikahinya kalau dia sudah siap nanti. Tapi lama kayaknya sih. Dan saya tidak terburu-buru ke hal itu sih. Memang kepikiran, tapi kalau buat ke pacar sih nggak ada kepikiran sama sekali ya. Karena apalagi di sini pondok. Terus sama ustadz saya itu pernah dijelaskan bahwa meskipun saya punya perasaan sebesar apapun, jangan pernah mengungkapkannya karena itu berbahaya bagi saya gitu dan perempuan. Dan saya tidak mau menjelakai sang perempuan hanya karena saya menyukainya, karena kalau menurut saya karena ego saya yang menginginkannya. Saya tidak mau terjadi sesuatu pada perempuan tersebut gitu. Iya sih. Biarkanlah semua berjalan semestinya gitu. Biarkan takdir yang menentukan. Iya, kalau jodoh kita akan bisa bersama nanti. Iya kan, pada dasarnya abang tuh pasti ketemu dia di bawah terop pelaminan. Entah itu sebagai mempelai atau sebagai tamu undangan ya apa kata takdir udah gitu. Iya. Jadi sekarang tuh abang anggaplah udah menjalani semua dengan bodo amat gitu dah ya. Ya gak terlalu bodo amat juga. Buat yang sekarang ini saya mengharapkan agar berbeda dari yang kemarin-kemarinnya.
Kalau kemarin saya terkenal dengan nakalnya, terkenal dengan apa ya, apa omongan saya yang mengganggu orang lain, saya mencoba untuk berubah gitu. Setidaknya saya bisa memperbaiki apa yang mereka nilai dari saya. Setidaknya saya bahwa saya ingin menjelaskan bahwa saya itu tidak seperti itu gitu. Iya sih bang, soalnya gimana ya, sulit banget gitu buat ngerubah, apalagi merubah pola pikir. Soalnya kebanyakan gitu kan yang orang pandang dari kita tuh isi buruknya saja. Soalnya 1000 kebaikan itu bisa hilang dalam sekejap mata gitu, karena satu kesalahan. Ya apa ya, ya kita tuh gak perlu harus berubah menjadi paling baik gitu, tapi setidaknya kita itu harus bisa berubah menjadi lebih baik kan gitu kan. Gak perlu jadi yang terbaik gitu kan. Kalau menurut saya kalau prinsip saya ya, tidak harus jadi yang terbaik. Kalau prinsip saya itu tidak bisa yang jadi yang terbaik, tapi ketika orang lain membutuhkan kita selalu ada dan bisa gitu untuk mengatasinya. Iya, sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Iya. Manusia paling baik adalah yang berguna bagi orang lain. Betul sekali. Terus sekarang kan abang udah lanjut di sini. Itu kemauan abang apa kemauan orang tua? Kalau bisa dibilang sih kalau kemauan saya itu pengennya sekolah di luar gitu. Tapi karena keadaan di luar kan sekarang tahu sendiri gitu. Moralnya sudah mulai berkurang. Dan orang tua saya, terutama kakak saya, itu orangnya keras sekali. Karena dia punya pengalaman sekolah di luar gitu. Karena kakak saya gak mondok. Jadi punya pengalaman sekolah di luar. Jadi tidak membiarkan saya lanjutkan di luar gitu. Iya, mungkin kan karena takut abang terjerumus gitu kan ya. Mungkin ini jalan yang terbaik gitu. Iya. Entah terbaik bagi saya, bagi orang tua, atau bagi Allah gitu. Nggak tahu juga. Ya kalau kan apa ya, mungkin udah takdir abang di sini gitu. Iya. Ya kalau kalau soalnya kan kalau bukan karena takdir kan ya abang bisa keluar kapan aja gitu ya. Iya. Gimana ya, jadi saran saya bang ya, abang tuh ya jalanin aja gitu. Kalau takdir udah berkata berhenti ya berhenti gitu deh bang. Jadi apa ya, kalau saya dengar ceritanya abang tuh pengen ketawa-ketawa sedih gitu. Bener loh bang, apa ya, ya ada lucunya, ada set-setnya juga gitu, dan ada yang bikin apa ya, yang menurut saya tuh beda dari yang lain gitu, terutama di waktu yang tindakan yang itu kok pokoknya limited edition bagi saya. Soalnya baru pertama kali saya nemu di antara semua teman santri yang saya punya, di antara semua teman santri saya, cuman Bang Zen yang saya dengar pas ditindak itu happy gitu, beneran loh, limited edition bagi saya. Ya menurut saya gitu. Menurut saya gini, ketika kita ditindak, ditakzir lah, digundul, buat apa kita sedih? Apakah dengan sedih tersebut kita bisa mengembalikan rambut kita yang sudah tidak ada, atau merubah keadaan menjadi lebih baik gitu? Nggak ada gunanya juga ya. Jadi bawa happy aja. Tapi kan kalau sedih ada sedih, tapi ya bisa dikatakan kecil nggak terlalu gitu ya. Paling sedihnya itu karena saya kan harus kehilangan HP saya. Terus saya yang mau ke orang tua minta maaf orang tua itu, palingan itu cuma sedihnya. Kalau masih ada rambut sih ya ngapain sedih gitu. Dulu saya pada saat saya bayi kan saya selalu digundul gitu. Jadi rambut ini kan hanya hiasan semata gitu. Ya buat kedepannya semangat dah bang ya.
Dan makasih dah Bang buat waktunya ya, agak menyita waktu ini sih. Tidak apa-apa. Anu gini Bang, sebelum kita akhiri ini ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau Abang sampaikan ke teman-teman santri yang nonton gitu Bang. Apa? Kalau pesan saya sih, hidup itu harus dijalani, nikmati dan syukuri tanpa menyesal di kemudian hari. Gitu. Itu dari saya, gak ada lagi. Ya, dan ya makasih ya Bang Zen ya. Kita ketemu di lain hari gitu ya Bang ya. Oke teman-teman, itulah dia tadi sedikit cerita kehidupan Bang Zen sebelum dia mondok dan sampai sekarang. Ya seperti itulah ceritanya Bang Zen. Dan sampai berjumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.